Cara menghindari ghibah. Dalam kehidupan, tentu kita membutuhkan yang namanya berinteraksi dengan sesama. Interaksi pun terdapat dua macam, yaitu bertatap muka langsung atau lewat media sosial. Banyaknya akun gosip yang tersedia di media sosial memudahkan kita untuk mengetahui informasi terbaru seputar kehidupan seseorang. Sayangnya, hal yang diperbincangkan di media sosial adalah bukan hanya prestasi publik figur. Bahkan terkadang akun-akun tersebut membicarakan kehidupan pribadi sosok orang yang terkenal. Hal tersebut seringkali memancing kita untuk berkomentar di akun-akun gosip tersebut. Alih-alih mencari hiburan, ujung-ujungnya malah menjadi ghibah. Di era teknologi seperti ini, ghibah tidak hanya dapat dilakukan ketika bertemu muka dengan orang lain. Diskusi di forum online dan media sosial juga memancing ghibah. Padahal, ghibah adalah kegiatan menggunjingkan orang lain yang berujung pada dosa. Jika saat ini Anda bisa lepas dari dosa ghibah, adalah sangat beruntung. Namun, jika tidak bisa lepas dari dosa ghibah, berikut tips 10 cara menghindari ghibah yang bisa dilakukan untuk menjauhi dosa tersebut. 1. Bergaul dengan orang baik. Cara menghindari ghibah yang paling mudah adalah bergaul dengan orang-orang baik yang tidak suka membicarakan orang lain. Tak dapat dipungkiri bahwa komunitas kita akan menentukan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Ketika Anda berkumpul dengan orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, otomatis Anda pun akan turut menimpalinya. Sebaliknya, jika Anda bergaul dengan orang yang positif dan tidak suka menggosipkan orang lain, maka Anda pun ikut ketularan positif. 2. Unfollow akun pemicu ghibah. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, ghibah tidak hanya bisa dilakukan ketika Anda bertemu dengan keluarga atau sahabat, tetapi Anda juga bisa menggibah di dunia maya. Postingan akun-akun tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi ghibah, membicarakan orang lain padahal belum tahu tentang kebenarannya. Apabila Anda benar-benar ingin berhenti ghibah, sebaiknya unfollow akun-akun pemicu ghibah di media sosial Anda. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi melihat postingan yang mengundang Anda untuk turut berkomentar negatif. Sebagai gantinya, follow saja akun yang lebih bermanfaat, seperti akun yang membagikan resep memasak, kata-kata inspiratif, atau mungkin inspirasi lainnya. 3. Introspeksi diri. Ghibah adalah tindakan membicarakan orang lain yang lebih cenderung pada kebiasaan menggunjingkan hal-hal buruk orang lain, entah itu aib atau hal apapun. Tentu saja kegiatan ghibah sangat tidak dibenarkan dalam agama apapun, karena hal tersebut dapat menjurus kepada fitnah. Cara menghindari ghibah yang paling ampuh adalah introspeksi diri sendiri. Sebagai manusia, Anda pasti memiliki aib atau kesalahan. Bayangkan bagaimana perasaan Anda jika kekurangan Anda tersebut jadi perbincangan bagi orang lain. Jadi, sebelum menggunjingkan orang lain, sebaiknya introspeksi diri saja. Apakah Anda sudah lebih baik dari mereka? 4. Jaga lidah dan jari. Menggosipkan orang lain memang
asik. Tapi sadarkah Anda bahwa kegiatan tersebut tidak bermanfaat? Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu kebenaran tapi ngotot untuk membicarakan orang tersebut. Untuk menghindari ghibah, Anda harus memiliki kontrol untuk menjaga lidah dan jari Anda. Jaga lidah agar tidak sembarangan bicara, apalagi ketika membicarakan orang lain atau hal-hal yang belum kita ketahui kebenarannya secara pasti. Sementara jari-jari tangan juga harus dijaga agar tidak menulis komentar negatif. Ingat, komentar negatif terkadang dapat menyengsarakan diri sendiri. Anda pasti tidak ingin terciduk oleh pihak yang sedang Anda bicarakan di dunia maya, bukan? 5. Selalu berpikiran positif. Hal utama pemicu ghibah adalah pikiran negatif. Pikiran yang negatif akan memicu kita untuk membicarakan orang tersebut. Misalnya, ketika ada teman yang lupa membayar hutang, kita langsung menggunjingkannya dengan teman yang lain. Bahkan, Anda terang-terangan mengatakan bahwa si peminjam uang ini tidak bertanggung jawab. Jadilah orang yang selalu berpikiran positif untuk menjauhi dosa ghibah. Bisa saja orang yang meminjam uang tersebut memang lupa membayar hutang atau belum memiliki uang. Daripada Anda berkutat dengan pikiran sendiri dan berujung pada ghibah, mengapa tak langsung mengkonfirmasinya pada pihak yang bersangkutan? 6. Ingat kebaikan orang tersebut. Salah satu cara menghindari ghibah yang paling ampuh adalah berusaha mengingat kebaikan orang yang Anda gunjingkan. Setiap orang pasti memiliki sisi baiknya tersendiri. Jadi, sebelum Anda membicarakan tentang keburukannya, cobalah untuk mengingat-ingat kebaikan orang tersebut. Apabila sulit untuk menemukan kebaikan orang itu, cukup diam saja dan kembali introspeksi diri. Sebagai manusia, kita sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, berhenti membicarakan orang lain, apalagi membicarakan tentang keburukannya. 7. Saling mengingatkan. Bagaimana jika kita terlanjur dekat dan akrab dengan orang yang sering melakukan ghibah? Apakah kita harus meninggalkan orang tersebut? Anda tidak perlu meninggalkan keluarga atau teman yang sering melakukan ghibah. Namun, Anda bisa menghindari dosa ghibah dengan mengingatkan kerabat Anda yang sering menggunjingkan orang lain. Saling mengingatkan satu sama lain adalah cara paling mudah untuk menghindari ghibah. Bukan sekedar jauh dari dosa, Anda pun dapat menyelamatkan kerabat Anda dari dosa ghibah. Nah, jika demikian, tentu saja Anda akan memperoleh pahala tersendiri. 8. Buang penyakit hati. Ghibah terlahir karena perasaan benci, iri, dengki, dan tidak suka terhadap orang lain. Perasaan tersebut merupakan penyakit hati yang menambah dosa dan sengsara diri. Cara menghindari ghibah sudah pasti dengan membuang semua penyakit hati tersebut. Cara menyingkirkan penyakit hati yang dapat menyebabkan ghibah adalah dengan memperbanyak beribadah dan introspeksi diri. Tak mudah untuk bisa bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Namun, setidaknya buang perasaan iri hati atau tidak suka ketika melihat orang lain yang lebih beruntung dari kita. 9. Tingkatkan rasa percaya diri. Sadarkah Anda bahwa ghibah biasanya dilakukan untuk menutupi kekurangan diri sendiri? Kita begitu asiknya membicarakan kekurangan orang lain, padahal diri kita sendiri masih jauh dari kata sempurna dan mungkin tidak lebih baik dari orang tersebut. Jika ingin menghindari ghibah, Anda harus percaya diri dalam setiap hal. Ketika Anda merasa percaya diri, Anda tidak akan tertarik untuk membicarakan orang lain.
apalagi kekurangan dari orang tersebut. 10. Perbanyak beribadah dan kegiatan positif. Cara menghindari ghibah yang paling ampuh adalah dengan memperbanyak ibadah. Mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa adalah jalan terbaik untuk membersihkan hati dari dosa ghibah. Kalau ibadah Anda kuat, Anda tidak akan memiliki nafsu untuk menggunjingkan orang lain. Selain beribadah, isi waktu Anda dengan kegiatan positif yang membuat Anda lupa membicarakan orang lain. Lakukan kegiatan positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Bukankah semua hal tersebut lebih menyenangkan ketimbang membicarakan orang lain? Itulah 10 cara menghindari ghibah yang bisa Anda lakukan mulai dari saat ini. Sejatinya, kita sendiri tentu tidak suka ketika ada orang lain yang membicarakan kekurangan kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika Anda tidak turut melakukan hal tersebut kepada orang lain. Semoga Anda bisa terhindar dari dosa ghibah dan menemukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Semoga informasi ini dapat membawa manfaat. Terima kasih.